Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dongyan, temanmu adalah temanku. Semuanya harus datang, ucap tetua ketiga Dongfang, balas tersenyum pada Dongyan. Baiklah, Anda tidak harus begitu sopan. Hahaha, kami hanya akan tinggal di sini, ucap Dongyan tertawa. Kali ini, tetua ketiga Dongfang tidak bersikeras lebih jauh. Dia bertukar beberapa basa-basi dengan King Sui dan mengangguk pada Sun Yan sebelum pergi. Meskipun itu adalah kata-kata yang dangkal, dia tetap harus melakukannya untuk reputasinya. Orang tua itu benar-benar datang pada waktu yang salah. Dia merusak kesenangannya, ucap Dongyan tertawa melihat King Sui dan Sun Yan. Dia tidak menurunkan volume suaranya ketika mengatakan ini, jadi tetua ketiga Dongfang yang baru saja pergi tersentak sesaat tetapi tidak berbalik. Sebaliknya, dia terus berjalan sementara yang lain di sekitar mereka tertegun. Siapa pria itu? Ketika dia bahkan mengolok-olok tetua ketiga Dongfang, yang lain tidak dapat menahan untuk mencoba menebak identitasnya. Selanjutnya, pasangan baru itu muncul. King Sui memandangi anggota generasi keempat Dongfang. Dia mengenakan pakaian ksatria berwarna hitam saat dia memegang tangan seorang wanita dengan gaun putih. Pria itu ramah tamah dan tampan, menunjukkan gen-gen baik yang diturunkan melalui klan besar. Demikian pula, wanita itu sangat cantik, meski wajahnya tertutup kerudung perak yang hanya memperlihatkan sepasang matanya yang cerah. King Sui mempertimbangkan status klan Dongfang di kota Dongfang, dan fakta bahwa pria di sampingnya memiliki hubungan yang mapan dengan klan ini. Dia tahu bahwa latar belakang pria itu sama sekali tidak kalah dengan klan bangsawan Dongfang. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan pria itu tidak biasa. Begitu dia menyadari status pria itu, dia merasa sangat bahagia. Kakak Dong, kamu benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan identitasmu, seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan Dong ibu kota. Ucap Sun Yan memberikan senyum canggung pada Dongyan. Klan Matahari Kota Yun. Dongyan tersenyum sambil menuangkan secangkir anggur. Kakak Dong, jadi kamu tahu, ucap Sun Yan tersenyum, tampak sedikit malu. Setelah itu, kedua pria itu menoleh ke King Sui, menatapnya seolah berkata, karena Anda tahu latar belakang kami, giliran Anda sekarang. Saya King Sui dari benua Green Cloud, ucap King Sui lembut. Wow, benua Green Cloud. Kita pasti benar-benar punya takdir. Kami bertemu meskipun Anda dari tempat yang begitu jauh. Itu keren. Mata Dongyan berbinar saat dia berseru bahagia. Saya senang bertemu dengan Anda berdua, ucap King Sui tersenyum sopan. Rasanya cukup menguntungkan memiliki beberapa teman di sini, meski hanya untuk menghabiskan waktu. Faktanya adalah bahwa King Sui jarang punya waktu luang. Hanya pria menganggur yang akan merasa bosan. Namun, karena dia punya banyak waktu di alam valet jadi immortalnya, satu hari tidak terlalu berarti baginya. Selain menghabiskan waktu di pagi hari untuk berlatih Tai Chi Fist, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian dan mengenal beberapa orang. Dia tahu bahwa meskipun dia cukup kuat sekarang, dia mungkin bukan apa-apa di mata sebagian orang. Dia mengingat rahmat dan nikmat yang dia terima dari banyak orang di masa lalu, jadi dia tahu pentingnya memiliki teman. Sayangnya, dia biasanya tidak pergi keluar untuk berteman dengan orang lain. Saat pertama kali melihat Dongyan dan Sun Yan, dia sudah ingin berteman dengan mereka. Terlebih lagi sekarang, karena mereka cukup kuat dan kepribadian mereka sesuai dengan nilai-nilainya. King Sui tidak peduli dengan latar belakang mereka karena itu tidak penting baginya. Dia lebih peduli tentang seberapa mampu mereka. Tanpa bakat dan kemampuan apapun, tidak peduli seberapa kaya atau berpengaruh seseorang, mereka hanyalah orang yang tidak berguna. Haha, bagus. Karena sepertinya kita cocok,
mari kita bersumpah mulai sekarang. Kita tidak akan melakukan upacara simbolik apapun, tetapi kita akan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Bahkan jika kita memiliki perselisihan di masa depan, saya akan tetap memperlakukan kalian berdua sebagai saudara saya, ucap Dong Yan tertawa. Baik, kami akan menjadi saudara. Dong Yan akan menjadi kakak laki-laki kita. King Sui, kau seharusnya lebih muda dariku, aku 35 tahun, ucap Sun Yan tertawa terbahak-bahak. Senang bertemu denganmu, dua kakak laki-lakiku. Karena kita adalah saudara, semoga kita menjadi saudara seumur hidup, ucap King Sui dengan gembira. King Sui sangat senang. Ini pertama kalinya dia merasa seperti ini. Meskipun mereka tidak melalui upacara apapun, dia merasa ikatan mereka istimewa. Seperti kata pepatah, burung-burung berbulu berkumpul bersama. King Sui selalu mengetahui dirinya sebagai orang yang santai, cukup jelas bahwa Dong Yan dan Sun Yan juga seperti itu. Ayo, meski kita tidak membutuhkan upacara, saya akan menunjukkan ketulusan saya dengan secangkir wine ini. Begitu kita minum cangkir anggur kita akan menjadi saudara seumur hidup. Dong Yan, sebagai kakak tertua mengangkat cangkirnya, mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Sun Yan dan King Sui segera mengikutinya. Mereka bertiga mengangkat kepala dan meneguk anggur. Dong Yan jarang memiliki wajah yang serius. Sejak King Sui pertama kali melihatnya hingga sekarang, ini sebenarnya pertama kalinya dia terlihat serius. Kali ini, tidak ada yang berani meremehkan ketiga pria aneh itu. Mereka pasti beberapa tamu istimewa karena tetua ketiga Dongfang mengakui pria bernama Dong Yan itu. Ini memang sikap yang dimiliki kebanyakan orang terhadap mereka. Dalam sekejap, kesan mereka terhadap orang-orang ini berubah dari memandang mereka sebagai orang biasa yang pelit dan miskin menjadi orang terhormat dengan status tinggi. Memiliki pemikiran bahwa orang-orang itu adalah sekelompok badut sekarang membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah badut yang sebenarnya. Kepala klan bangsawan Dongfang adalah orang tua dari generasi kedua. Dia berbicara kepada kerumunan untuk beberapa saat setelah dia keluar dan melanjutkan untuk bersulang. Dia mengumumkan bahwa itu adalah pernikahan cucunya dan mendorong semua orang untuk menikmati makanan dan minuman. Selama proses itu, banyak orang naik, menawarkan hadiah mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk menarik klan dan tidak mungkin orang-orang di sini akan melewatkan kesempatan ini. Sebagian besar orang membawa hadiah tetapi pasti ada beberapa yang tidak. Orang-orang mempersembahkan tumbuhan berharga, batu mulia seperti giok dan batu akik, dan patung. Wow, mereka benar-benar membawa permata hati. Itu bahkan permata hati yang hitam. Seseorang tiba-tiba berseru, "Heart Gems." King Sui bertanya, bingung. Dia baru-baru ini memperoleh Spirit Channeling Jade, juga dikenal sebagai Heart of Jade Mountain. Dia bertanya-tanya apakah heart gem hitam itu juga item seperti itu. Saudaraku, hati hitam yang dia bicarakan hanyalah permata tingkat tinggi. Ini bukan heart gem sejati. Hati yang tulus jauh lebih baik darinya, ucap Sun Yan lembut. Suaranya tidak nyaring tapi banyak orang masih mendengarnya. Kalian semua freeloader, apa yang memberi Anda hak untuk mengkritik orang lain? Ucap pria paruh baya yang memberikan heart gem, menoleh untuk melihat mereka bertiga. Lucu, lihat bagaimana dia bereaksi setelah seseorang menunjukkannya, ucap Dong Yan tersenyum lembut. Berada di tengah konflik, kepala klan bangsawan Dongfang dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi. Oke. Kami dengan hormat menerima hadiah Anda. Terima kasih saudara Ling Hu. Saudara Dong Yan adalah teman kita, itulah mengapa dia ada di sini untuk menghadiri jamuan makan kita. Tolong jangan menahan apapun terhadapnya. Brother Dongfang, Anda tahu betul bahwa orang-orang ini adalah pekerja lepas. Siapa mereka? Apa yang memberi mereka hak untuk mengkritik pemberian saya? Klan Ling Hu ku tidak besar, tapi saya tidak bisa membiarkan orang lain menggertak saya. Ucap pria paruh baya itu tampak marah. Siapapun yang terjebak dalam situasi seperti itu juga akan merasa marah. Selain itu,
Klan bangsawan Linghu juga cukup berpengaruh, tidak kalah dengan klan bangsawan Dongfang. Bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihat heartgem Anda itu? Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah batu. Jika Anda tidak berani, maka itu membuktikan maksud saya, ucap Sun Yan tersenyum dengan tenang, tidak menunjukkan kemarahan. Aku tidak menyembunyikan apapun. Saya yakin ingin melihat bagaimana Anda akan mengubahnya menjadi hanya sebuah batu, ucap pria paruh baya tidak mundur karena dia di depan banyak orang. Orang-orang dari klan Dongfang mengeluarkan heartgem hitam, seukuran kepalan tangan bayi dan menyerahkannya kepada Sun Yan. Anggota klan Dongfang juga penasaran. Meskipun mereka tidak percaya bahwa klan Linghu akan melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, mengingat kemajuan klan Linghu selama beberapa tahun ini, pasti ada beberapa ketidaksepakatan antara kedua keluarga. Ini bermuara pada fakta bahwa pengaruh dan kekuatan klan aristokrat Linghu telah meningkat selama beberapa tahun ini. Ini akan menjelaskan mengapa mereka mungkin melakukan ini. Namun, semuanya hanya dugaan pada saat ini karena mereka belum mencapai situasi di mana mereka akan mencoba satu sama lain. Sun Yan memegang heartgem hitam itu. Dia menyalurkan kekuatannya ke telapak tangannya, dan dalam sepersekian detik, duar. Batu itu hancur berkeping-keping. Sekarang sudah jelas bagi semua orang bahwa hanya bagian luar dari heartgem yang terlihat bagiannya, sedangkan bagian dalamnya hanyalah batu. Kali ini, semua orang tercengang. Untuk sesaat, semua orang tetap diam. Semuanya menatap kosong pada sisa-sisa batu yang ada di Sun Yan di tangannya. Kakak Dongfang, ini, tolong percayalah, ini tidak palsu. Persetan, ini jelas sebuah batu dan kamu masih ingin dia mempercayaimu, ucap seseorang memarahi dengan keras. Pria paruh baya tidak bisa lagi membuat alasan lagi. Fakta ada tepat di depan semua orang jadi tidak ada gunanya menjelaskan. Sun Yan tersenyum kepada pria dari klan Linghu sambil berkata, bahkan jika kamu tidak memiliki hadiah, tidak mungkin klan Dongfang akan mengusirmu. Tapi, membawa batu untuk menipu mereka, apakah Anda bermaksud untuk menunjukkan penghinaan Anda terhadap klan Dongfang dengan tindakan tercela seperti itu? Apa menurutmu anggota klan bangsawan Dongfang idiot? Ucap Sun Yan tegas, mengutuk tindakan itu. King Sui sekarang tahu kepribadian sebenarnya dari kedua teman barunya dan dia hanya bisa terkesan dengan metode mereka dalam menangani masalah yang ada. Mereka perlahan-lahan mengungkapkan tangan mereka, tidak memberi kelonggaran bagi lawan untuk melarikan diri. Bahkan anggota klan Dongfang itu tidak tahu harus berkata apa. Dia pada dasarnya hanya menatap pria paruh baya. Kamu pasti telah melakukan sesuatu. Pria paruh baya itu menjawab, menatap Sun Yan. Namun, semua orang hanya memandangnya seperti dia idiot karena mereka belum pernah mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa mengubah heartgem asli menjadi batu biasa. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi berada di sana. Dia berbalik dan membungkuk ke kepala klan Dongfang. Saudara Dongfang, kamu harus percaya padaku. Aku akan pergi sekarang. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Dia masih ingin klan bangsawan Dongfang mempercayainya. Dia berani mengkritik orang lain ketika dia adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana bisa klan bangsawan Linghu melakukan ini? Klan bangsawan Dongfang bahkan tidak membutuhkan hadiahmu. Bahkan jika Anda tidak memiliki sesuatu yang baik, Anda bisa membawa sesuatu. Itu akan lebih baik daripada membawa sesuatu yang palsu. Semakin banyak orang mulai berdiskusi meskipun tidak semua anggota dari klan Linghu pergi. Mereka harus pergi. Jika itu saya akan langsung bunuh diri. Saya katakan, klan bangsawan Linghu sangat kaya, mengapa mereka begitu pelit? Pada akhirnya, semua anggota dari Linghu klan pergi dengan tergesa-gesa. Terima kasih saudara. Saya tidak pernah berharap bahwa anggota dari Linghu klan benar-benar akan melakukan itu. Kami tidak menyangka orang akan membawa hadiah, tapi kami benar-benar kecewa karena orang-orang benar-benar mencoba menipu kami seperti itu, ucap kepala klan paruh baya itu kepada Sun Yan dan orang-orang di sekitar mereka. Tetua keempat Dongfang,
Kamu tidak perlu merasa seperti ini, biarkan saja. Mereka pasti punya alasan tersendiri untuk menghadirkan barang palsu seperti itu. Lagi pula, mereka bukannya miskin, jadi mungkin mereka kesulitan karena tidak bisa membawa sesuatu yang layak, desah Sun Yan sambil menggelengkan kepala. Tetua keempat Dongfang, ini adalah hadiah dari kita bertiga. Kami harap Anda tidak membencinya. Kami miskin, itu benar, ucap Sun Yan tanpa mengubah ekspresinya saat dia mengeluarkan pahatan batu giok kecil. Keahliannya tak tertandingi, itu adalah patung pasangan, mewakili pasangan sempurna pasangan itu. Kami tidak akan. Ini lebih penting. Kami akan berterima kasih atas nama YR kami, ucap tetua keempat Dongfang menjawab dengan senang. Perjamuan berlangsung hingga sore hari dan orang-orang mulai mengucapkan selamat tinggal. King Sui, Dongyan dan Sun Yan juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal karena tetua ketiga Dongfang dan yang lainnya mengantarkan mereka pergi. Saudaraku, tolong bantu kami membayar ongkosnya, kami tidak punya cukup uang. Kereta binatang ini milik klan Dongfang, tumpangannya gratis, ucap tetua ketiga Dongfang sambil menyeringai. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi ketika Sun Yan memegang hati permata hitam itu, dia dapat merasakan bahwa Sun Yan telah memurnikan dan menyerap energi spiritual. Dia telah melakukannya tanpa mengedipkan mata, menyebabkan hati permata hitam itu menjadi batu tanpa nilai apapun. Ada terlalu banyak orang di dunia di 9 benua dan banyak orang aneh juga. Bahkan ada orang dengan garis darah emas dan garis darah ungu, juga dikenal sebagai garis darah emas ungu. Selain itu, bukankah hal-hal yang terjadi pada King Sui cukup misterius? Oleh karena itu, dia sekarang dapat dengan mudah menerima kejadian aneh apapun. Mungkin fisik unik Sun Yan yang memungkinkannya mencapai tingkat kultivasi yang tidak dapat dirasakan King Sui meskipun masih sangat muda. Namun, King Sui dapat merasakan bahwa level Sun Yan setara dengannya tetapi tidak sekuat Dong Yan. Namun, jika itu dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Bagaimanapun, mereka masing-masing memiliki teknik membunuh. Namun, King Sui memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka karena dia memiliki binatang guntur dan dengan kekuatan saat ini api primordialnya berada. Dalam hal energi roh, King Sui tidak berani mengatakan bahwa dia sebanding dengan kaisar bela diri tetapi tidak banyak dari antara kaisar bela diri yang mampu menekannya. Selama dia tidak tertekan secara mental, maka dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Penindasan seperti itu adalah penindasan yang lengkap. Jika mereka tidak berhasil menekannya, mereka akan berada dalam bahaya. Ayo pergi ke kota. Setelah memikirkannya, Dong Yan berkata kepada King Sui dan Sun Yan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Niat King Sui adalah pergi ke kota dan kemudian menemukan cara untuk sampai ke pegunungan penetrasi langit. Dong Yan berasal dari Dong Clan tapi dia tidak begitu yakin tentang Sun Yan. Ayo, kita bisa mengobrol di jalan, ucap Dong Yan memanggil binatang buasnya. Itu adalah binatang elang macan bermata emas yang besar, binatang iblis terbang bermata emas dengan kepala harimau dan tubuh elang. Mereka bertiga melompat dan mendarat di atas punggung binatang elang macan bermata emas, dengan cepat terbang menuju kota. Saudara kedua, apakah Anda memiliki perseteruan dengan klan Linghu? Ucap Dong Yan bertanya kepada Sun Yan. Kakak tertua tahu, Sun Yan bertanya dengan ragu. Apa yang ditanyakan Sun Yan sebenarnya adalah apakah Dong Yan tahu bahwa dia telah menyerap energi dari Heart of the Black Gem. Saya bisa merasakannya sedikit tapi saya tidak yakin. Jika Anda menyangkalnya, saya akan percaya itu juga, ucap Dong Yan tersenyum dan menjawab. King Sui tidak menyangka Dong Yan akan mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia tersenyum dan menatap Sun Yan. Sepertinya saudara ketiga King Sui juga tahu. Mereka yang tahu semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Sepertinya itu adalah petunjuk dari surga bahwa kita bisa menjadi saudara di sini hari ini, ucap Sun Yan tersenyum, seolah dia sangat bahagia. Tepat sekali, hari ini benar-benar hari bahagia,
hari yang sangat bahagia, ucap Dong Yan tersenyum. Apakah kakak tertua berhubungan baik dengan klan bangsawan Dongfang? King Sui bertanya. Minat, ini semua tentang minat. Bisnis klan Dongfang membutuhkan klan Dong kita untuk membantu melindungi mereka. Kami tidak memiliki banyak hubungan, ini hanya tentang kepentingan bersama, jawab Dong Yan tersenyum. Orang-orang dari klan Linghu menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Saya telah melihat tuan muda klan Linghu memukuli orang tua dan merebut wanita. Orang-orang dari klan bangsawan Dongfang tidak lebih baik, hanya saja mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga fasad mereka. Pada kenyataannya, mereka tidak lebih baik dari klan Linghu. Oleh karena itu, saya ingin membiarkan dendam antara kedua klan menjadi lebih kuat. Akan lebih baik jika mereka akhirnya bisa berkelahi, ucap Sun Yan tersenyum. Haha, aku jelas tentang apa yang telah dilakukan klan Dongfang. Ini seperti yang dikatakan saudara kedua, jadi aku tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Meskipun tampaknya mereka memperlakukan saya dengan sangat baik, mereka sebenarnya sangat membenci saya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Dong Yan menatap mereka dan tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kenapa kau datang jauh-jauh ke benua ilahi kemenangan timur sendirian dari benua Green Cloud? Anda bisa memberitahu kami, tidak perlu sungkan dengan kami. Ucap Dong Yan tersenyum dan menatap King Sui. Saya di sini untuk mencari rumput penetrasi langit yang berusia 5.000 tahun atau lebih, King Sui tersenyum dan menjawab. Rumput menembus langit, itu adalah harta karun yang langka. Meskipun Dong Clan memiliki harta karun yang cukup langka, rumput penetrasi langit bukanlah salah satunya, Dong Yan tercengang saat berbicara dengan King Sui. Aku tahu, ini benar-benar penemuan yang langka. Saya pernah mendengar bahwa kemungkinan itu muncul di pegunungan penetrasi langit tampaknya sedikit lebih tinggi, ucap King Sui setelah beberapa kali. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dia diskusikan dengan mereka. Pegunungan penetrasi langit adalah salah satu tempat paling berbahaya di benua ilahi kemenangan timur. Tempat itu dipenuhi dengan harta surgawi dan duniawi serta binatang bermutasi langka. Namun, itu terlalu berbahaya. 80% dari rumput penetrasi langit di sini berasal dari pegunungan penetrasi langit, ucap Dong Yan memandang King Sui dan berkata. Maka itu bagus. Saya khawatir bahkan pegunungan penetrasi langit mungkin tidak memilikinya. Maka aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Ketika King Sui mendengar kata-kata Dong Yan, dia sedikit lega. Tidak apa-apa meski berbahaya, setidaknya masih ada kesempatan. Jika saudara ketiga benar-benar harus masuk, minta seseorang untuk pergi bersamamu. Setidaknya kalian akan bisa menjaga satu sama lain dan tingkat keberhasilan akan lebih tinggi, ucap Dong Yan setelah memikirkannya. Sepertinya di dalam sangat berbahaya tapi aku tetap akan masuk, ucap King Sui tidak menyangka bahwa Dong Yan akan mengatakan sesuatu yang mirip dengan lelaki tua dari kuil Buddha emas. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan seseorang untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Baiklah. Ketika kita telah sampai di kota, kakak tertua akan merekomendasikanmu kepada sebuah klan. Klan ini agak istimewa dan sesekali memasuki pegunungan penetrasi langit. Jika Anda masuk dengan mereka, saya akan merasa nyaman juga, ucap Dong Yan memikirkannya sebelum melihat King Sui dengan serius. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak tertua. Ucap King Sui tidak menyangka bahwa Dong Yan akan dapat menemukan klan seperti itu untuknya. Ini bagus juga, setidaknya tugas untuk perjalanan itu telah diselesaikan dan mungkin akan segera dapat memasuki pegunungan penetrasi langit. Selama dia berhasil mendapatkan rumput penetrasi langit, dia akan mampu memperbaiki 2 pil obat yang akan meningkatkan kemampuannya dengan banyak, sampai-sampai dia bahkan mungkin melayang ke langit. Kita bersaudara. Tidak perlu sungkan. Dong Yan tersenyum dan berkata pada King Sui. King Sui tersenyum dan mengangguk, merasa sangat hangat di dalam. Rasanya lebih santai memiliki seseorang yang dia kenal ketika berada di negeri asing. Di tempat lain, di sebuah tanah tandus,
Seorang wanita dengan pakaian sutra berwarna putih bulan sabit sedang melihat ke langit. Sebuah kerutan muncul di wajahnya yang cantik. "Cener, kau memikirkan tentang dia lagi?" ucap seorang wanita tua dengan rambut putih tapi dengan corak pemuda berjalan ke arahnya dan berbicara dengan lembut. "Guru, saya sekarang sudah menjadi puncak martial saint. Kapan saya bisa pergi?" ucap Dichen memandang wanita tua itu dan bertanya. "Cener, dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak akan bisa membantunya jika kamu kembali. Apakah Anda tidak ingin membantunya? Anda harus tahu bagaimana dia menjalani seluruh hidupnya." Wanita tua itu memandang Dichen dan menghela nafas. "Guru, saya harus berada di tingkat kultivasi apa agar dapat membantunya?" Dichen bertanya pada wanita tua itu. "Aku belum memberitahumu sebelumnya, tapi aku seseorang dari alam teratai," ucap wanita tua itu memandang Dichen dan tersenyum. "Alam teratai, tepat sekali. Tidak banyak orang di dunia dari 9 benua yang mengetahui keberadaan ini. Ini adalah salah satu dari 3 tanah suci dan sebagai murid saya, Anda secara alami juga seseorang dari alam teratai. Sekarang, ada jalan keluar untukmu," ucap wanita tua itu memandang Dichen dan berkata perlahan. Dichen sekarang merasa sedikit mati rasa. Melihat wanita tua itu, dia bertanya, "Ada apa?" "Kembali bersamaku ke alam teratai untuk mengikuti ujian platform suci. Dengan struktur tulang Anda dan telah mengembangkan manual rahasia alam teratai, Anda harus bisa melewatinya. Ketika itu terjadi, kemampuan Anda akan meningkat pesat dan Anda akan dapat menerima warisan dari tanah suci. Akan sangat mudah bagimu untuk membantunya," ucap wanita tua itu memandang Dichen. Dichen telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama dan telah berlatih teknik bela diri yang diajarkan wanita tua itu padanya. Tidak ada kekurangan pil obat dan dia berpikir bahwa dia akan bisa pergi setelah mendapatkan beberapa kesuksesan dalam teknik bela diri, tetapi untuk berpikir bahwa tanah suci Lotus Realm telah muncul. Dia tahu bahwa wanita tua yang dia panggil guru ini tidak akan menyakitinya, tetapi hanya akan melakukan kebaikannya. Perasaannya pada wanita tua ini melampaui apa yang dia miliki untuk ayahnya sendiri. Itu karena wanita tua ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dichen. "Apakah guru ingin saya melakukan ini?" Dichen memandang wanita tua itu dan bertanya dengan lembut. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu," ucap Dichen tersenyum dan berkata kepada wanita tua itu. Namun, hatinya hancur. Dia bahkan tidak tahu alasannya. Di tempat lain, beberapa binatang terbang besar melambung di kota 100 Miles. Yang memimpin bahkan adalah Mystic Bird berwarna hijau, sementara 4 lainnya adalah Tiger Swallows berwarna putih. Seorang wanita berdiri di atas Mystic Bird yang besar sementara ada 4 wanita yang berdiri di masing-masing Tiger Swallow. Mereka semua adalah wanita muda yang cantik. Seorang wanita di Mystic Bird memiliki sosok yang cantik dengan lekuk tubuh yang bagus. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang bermartabat dan cantik, tapi sedikit kelembutan akan muncul saat dia melihat ke tanah. Mereka hanya mendarat setelah sampai di dekat klan Yu. Pada saat ini, banyak orang sudah berkumpul di dekat klan Yu, ingin melihat siapa yang telah mereka sakiti. Namun, ketika mereka melihat wanita yang memimpin, mereka semua tercengang. Yu He. Tidak disangka wanita cantik ini sebenarnya adalah Yu He yang telah pergi beberapa tahun yang lalu. Dibandingkan sebelumnya, dia memiliki aura yang membuat orang lain sulit untuk mendekat. "Kakek." Ketika Yu He melihat Yu Donghao, dia memanggil dan berlari. "Nak, kamu kembali." Senyuman puas muncul di wajah Yu Donghao. Cucunya telah dewasa. Orang-orang dari klan Yu sama-sama terkejut dan bahagia. Hanya dari melihat beberapa binatang iblis terbang yang kuat dan aura dan watak yang diberikan oleh 10 lebih wanita, mereka dapat mengatakan bahwa Yu He hari ini berbeda dari sebelumnya. Namun, beberapa dari mereka merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, ada cukup banyak orang yang tidak memperlakukan Yu He dengan baik.
Jika bukan karena fakta bahwa Yu Donghao memuja cucunya, dia mungkin akan dipaksa untuk tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang, Yuklan mungkin bukan apa-apa baginya. Segalanya sekarang berbeda dari sebelumnya. Apa gunanya memikirkan masa lalu? Level seseorang menentukan pemandangannya. Tidak mungkin bagi Yu He untuk melupakan segalanya kecuali hal-hal di masa lalu, terutama yang merupakan kenangan yang tidak menyenangkan, sekarang tidak layak untuk disebutkan. Dia tidak akan berubah dan dia juga tidak berharap untuk berubah. Mereka yang telah menyebabkan masalah baginya di masa lalu adalah kerabat sedarahnya dan atas nama kakeknya, dia tidak akan berurusan dengan mereka. Namun, dia juga tidak akan membentuk hubungan baik dengan mereka. Itu tidak sepadan. Mereka yang telah memperlakukannya dengan baik di masa lalu ketika dia turun, dia akan membalas budi kepada mereka beberapa kali. Tongning, perintahkan juru masak untuk menyiapkan makanan yang lebih mewah, ucap Yu Donghao tertawa gembira dan berkata. Ya, Tuan Tua. Seorang pria paruh baya tersenyum dan berkata sebelum segera pergi. Nona muda, kita akan pergi ke penginapan terdekat, ucap beberapa wanita muda dan cantik kepada Yu He. Yu He ragu-ragu sebelum mengangguk. Tidak perlu khawatir dengan keselamatan mereka. Mengesampingkan 100 Miles City, tidak banyak orang di benua Green Cloud yang berani melakukan apapun pada mereka. Di tempat lain, benua ilahi kemenangan timur. Ibu kota negara Dewa Timur. Adik kedua, adik ketiga, rumah saya ada di depan. Ayo masuk ke dalam dan kita akan minum bersama, ucap Dong Yan sambil melihat ke arah Sun Yan dan King Sui. King Sui dan Sun Yan secara alami menerima tawaran Dong Yan. Mereka bisa tahu seberapa kuat klan Dong dengan kesan manor mewah jauh di depan. The Dong Residence menonjol dengan sangat mudah, karena itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang megah di antara tempat tinggal keluarga lainnya di daerah tersebut. Ada binatang elang macan bermata emas berdiri kokoh di kaki pintu masuk klan Dong, yang dengan cepat terbang dan menghilang ke cakrawala saat mereka bertiga mendekati pintu masuk. Pada saat yang sama, seorang pria muda yang menjaga pintu masuk maju dan menyapa Dong Yan. Tuan muda, Anda kembali. Pemuda itu tersenyum saat dia menyapa Dong Yan. Iya. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tanya Dong Yan melewati pintu masuk dan melihat ke halaman manor. Ya, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kembali ke posmu. Adik laki-laki kedua, adik laki-laki ketiga, ayo masuk ke dalam. Seringai terpampang di wajah Dong Yan saat dia memimpin Sun Yan dan King Sui ke rumah klan Dong. Tidak ada fasilitas yang tidak dimiliki oleh klan bangsawan karena mereka memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk rumah yang layak. Anggota klan Dong semuanya dilengkapi dengan seperangkat keterampilan bela diri dasar, termasuk pelayan keluarga. Di pavilion di dekatnya, ada seorang lelaki tua yang melakukan permainan pedang sendirian. Gerakannya lambat, seperti pendekar pedang dasar yang melatih gerakan pedangnya. Namun, King Sui terkejut ketika dia melihat kesamaan antara permainan pedang pria tua itu dan gerakan pedang Tai Chi. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Permainan pedang orang tua itu tidak sesempurna pedang Tai Chi, meskipun dengan konsep bentuk lingkaran pedang yang sama, pedang itu bisa membedakan antara yin dan yang, selanjutnya menjadi 4 emblem, yang akan menghasilkan 8 trigram. Tentu saja, lelaki tua itu berada di alam kultivasi terendah, yang bisa berarti dia baru saja mempelajari dasar-dasar seni bela diri. Namun, King Sui diam-diam mengagumi keadaan luar biasa dari lelaki tua itu karena dia sudah memiliki cara Tai Chi. Memang, lautan pengetahuan tidak mengenal batas. Orang tua ini mungkin adalah pelopor Tai Chi di dunia 9 benua, setidaknya dari sudut pandang King Sui. Dunia seni bela diri tidak mengenal batas, karena semuanya berasal dari landasan leluhur. Kebanyakan logika di balik setiap seni bela diri memiliki hubungan satu sama lain karena mereka lebih dari satu cara untuk melakukan teknik seni bela diri. Jika satu teknik memiliki konsep yang sama dengan yang lain, teknik lain yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya akan dihubungkan.
Hanya sedikit yang bisa mencapai pemahaman penuh tentang bentuk seni bela diri yang tak terbatas di dunia ini. Dongyan mendekati orang tua itu sampai jarak di antara mereka sekitar 50 meter. Dia kemudian mengamati lelaki tua itu melakukan permainan pedangnya bersama dengan King Sui dan Sun Yan. King Sui, di sisi lain, lebih antusias ketika dia mengamati gerakan dan bentuk permainan pedang lelaki tua itu. Dia bisa memilih kesalahan dalam permainan pedang pria tua itu hingga ke detail yang sangat kecil, yang pada dasarnya merupakan keseluruhan bentuk permainan pedang. King Sui tahu bahwa itu bukan kesalahan semata, tetapi bentuk coba-coba. Orang tua itu mengembangkan lebih banyak kondisi mentalnya daripada bentuknya sendiri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, lelaki tua itu akhirnya menghentikan permainan pedangnya dan menoleh untuk melihat Dongyan dan kelompoknya. Dia menunjukkan senyum ramah dan berkata, "Kami punya tamu, saya mengerti. Bagaimana Anda bisa membuat mereka menunggu begitu lama?" "Kakek, mereka adalah saudara angkat saya. Adik laki-laki kedua dan adik laki-laki ketiga, ini kakek saya," ucap Dongyan tersenyum dan membuat perkenalan singkat satu sama lain. "Salam Pak Tua." Orang tua itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar alamat cucunya kepada kedua pemuda itu. Dia sangat mengenal cucunya, dia hanya akan mengenali orang-orang luar biasa, bukan mereka yang berlatar belakang biasa sebagai saudara angkatnya. "Baiklah, karena kamu adalah saudara angkat Yaner, kita adalah keluarga. Ayo, masuk ke dalam rumah dan duduk," ucap orang tua itu menunjukkan senyuman yang ramah dan melanjutkan untuk membawa mereka ke ruang tamu di dekatnya. Ketika berita kembalinya Dongyan menyebar di dalam rumah, sekelompok orang datang menemuinya. King Sui bisa mengetahui pentingnya Dongyan di klan Dong, hampir seperti dia diperlakukan sebagai penerus penting dari klan Dong. Setelah mengetahui hubungan antara Dongyan, Sun Yan dan King Sui, anggota klan Dong terkejut dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman tampan itu. Mereka yang bisa disebut saudara, bagi Dongyan tidak boleh dianggap enteng. Setelah beberapa obrolan sopan, kebanyakan dari mereka dengan cepat meninggalkan ruangan dan membiarkan mereka pergi. Perkenalan telah dilakukan, jadi akan tidak sopan bagi Dongyan dan teman-temannya jika mereka tinggal lebih lama. "Kakek, apakah kamu tahu klan yang memiliki rumput penetrasi langit 5.000 tahun atau lebih?" Dongyan bertanya pada kakeknya setelah anggota lain dari Dong klan pergi. Hanya mereka bertiga dan lelaki tua itu tertinggal di ruang tamu, duduk berseberangan. King Sui tidak tahu persis apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Rumput menembus langit, orang tua itu memiringkan kepalanya ke arah King Sui dan Sun Yan. "Orang tua, akulah yang membutuhkan rumput penetrasi langit," ucap King Sui tersenyum. "Anak muda, kamu memiliki fisik yang bagus dan energi spiritual yang luar biasa, atribut seorang alkemis. Di masa depan, Anda mungkin memiliki terobosan tak terbatas menuju energi spiritual Anda." Mata lelaki tua itu berbinar saat dia berbicara dengan ekspresi yang mempesona. Sekitar waktu yang sama, King Sui menatap alis putih pucat lelaki tua itu sepanjang kaki dan rambut wajahnya. Biasanya, seseorang dapat menilai umur seorang pria berdasarkan panjang alis mereka, bukan dari panjang rambut di kepala. Sama seperti lelaki tua ini, alis sepanjang kaki berarti dia setidaknya berusia 500 tahun lebih. King Sui memiliki kesan kebijaksanaan tak terduga yang mirip dengan danau tanpa dasar dari lelaki tua itu. Klan Dong harus cukup kuat untuk dapat mempertahankan posisi tinggi di ibu kota negara Dewa Timur. King Sui mengungkapkan senyuman kepada orang tua itu dan menjawab, "Itu cukup berwawasan, orang tua. Saya akan mengandalkan berkat Anda untuk melihat apakah itu akan terjadi di masa depan." "Haha, ya, kamu pasti akan mencapai terobosan. Yang dari klan Su of the Yun City, kamu akan menjadi pilar pendukung Sun Clan dalam 20 tahun, ucap orang tua itu tersenyum penuh belas kasihan pada Sun Yan. Dia merasa sangat gembira mengetahui bahwa cucunya telah bertemu dengan teman-teman yang begitu baik kali ini. Orang tua itu adalah bagian dari generasi pertama klan Dong.
Kepala klan saat ini berasal dari generasi kedua dan Dong Yan adalah bagian dari generasi ketiga, serta yang termuda di antara generasi ketiga klan Dong. Beberapa anggota generasi keempat bahkan lebih tua darinya beberapa tahun. Rumput penetrasi langit terlalu berharga untuk dijual di pasar dan tidak ada yang akan menyombongkan diri tentang memilikinya kepada publik. Pada akhirnya, Anda harus menemukan ramuannya sendiri. 5.000 tahun Sky Penetrating Grace langka dan langka jumlahnya. Akan sangat sulit untuk menemukannya, ucap lelaki tua itu kepada King Sui. Saya mengerti. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk mencoba keberuntungan saya di Pegunungan Penetrasi Langit, jawab King Sui dengan senyum ramah. Pegunungan Penetrasi Langit akan menjadi taruhan terbaik Anda. Tetapi ketahuilah bahwa rumput penetrasi langit akan tumbuh di bagian pegunungan yang lebih dalam, yang pada dasarnya merupakan area paling berbahaya di pegunungan. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, Anda perlu memikirkan berbagai cara untuk melindungi diri Anda dari risiko tersebut agar dapat bertahan hidup. Ucap orang tua itu mengerutkan alisnya saat dia memberi peringatan pada King Sui. Saya tahu. Tapi rumput penetrasi langit sangat penting bagi saya. Saya akan sangat berhati-hati di pegunungan, jawab King Sui, mengingat bahwa dia masih memiliki beberapa trik untuk menghindari situasi yang mengerikan. Kakek, aku telah memutuskan untuk mengizinkan adik laki-laki ketiga dan anggota klanmu pergi ke pegunungan penetrasi langit. Dengan begitu, setiap orang akan bisa menjaga satu sama lain, ucap Dong Yan berbicara kepada orang tua itu dengan penuh perhatian. Itu bagus. Bicaralah dengan Mu Klan saat waktunya tiba. Tunggu, lupakan. Biarkan aku berbicara sendiri dengan Mu Klan. Ucap orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. King Sui senang ketika lelaki tua itu menawarkan untuk membicarakan masalah dengan Mu Klan sendiri. Setelah makan bersama, Dong Yan mengajak Sun Yan dan King Sui keluar untuk jalan-jalan. King Sui sudah diberitahu bahwa dia akan bepergian dengan Mu Klan, klan kuat yang terkenal di kota. Saudaraku, mengapa Mu Klan masih sering pergi ke Gunung Penetrasi Langit meskipun sangat kuat? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Klan adalah klan keluarga pemurni iblis yang kuat. Mereka diharuskan pergi ke Sky Penetrating Mountain untuk mencari binatang iblis langka untuk tujuan memurnikan mereka. Kadang-kadang, mereka diharuskan menemukan beberapa tanaman obat untuk membantu keterampilan mereka, jelas Dong Yan sambil tersenyum. King Sui selalu menganggap senyumnya agak aneh kadang-kadang. Klan pemurni setan. King Sui menatap Dong Yan dengan bingung. Menjadi pemurni iblis adalah pekerjaan yang hebat. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan beberapa kristaloid magis dari iblis pemurnian, yang dapat menghasilkan kemampuan yang kuat bagi pejuang bela diri. Mereka juga dapat memurnikan iblis menjadi pil merah tua dengan esensi yang melimpah. Kristal dan pil obat sangat berharga, terutama pil merah, yang secara signifikan dapat meningkatkan budidaya binatang iblis atau meningkatkan kecepatan budidaya manusia hanya dengan memegang pil di tangan mereka. Itu kabar baik. Dia akhirnya menemukan sekelompok pemurni iblis untuk bergabung dalam pencariannya ke Pegunungan Penetrasi Langit. Ki spiritual di benua ilahi kemenangan timur berlimpah dan prajurit paling eksentrik dari berbagai keterampilan akan ditemukan mendapatkan pengalaman dan kemahiran dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. King Sui tidak peduli tentang fakta bahwa dia adalah seorang amatir dalam pemurnian iblis, karena dia tidak akan pernah kalah dari orang lain. Meskipun keterampilan pemurnian iblisnya dipelajari melalui trial and error, tingkat keberhasilan pemurniannya tidak dapat dipahami. Dia telah mendengar tentang sekte yang berspesialisasi dalam pemurnian iblis sebelumnya, tetapi dia tidak berpikir dia akan bertemu dengan seseorang begitu cepat dan di atas itu, klanmu juga merupakan klan keluarga terkenal di benua ilahi kemenangan timur. Setiap benua memiliki budaya dan struktur arsitekturnya sendiri. Negara Dewa Timur terletak di lokasi timur dunia 9 benua, yang menjelaskan konstruksi kuno bangunan dan struktur yang dia lihat di kota ini. Selain itu, pintu masuk depan setiap bangunan akan memiliki 2 patung batu yang menggambarkan binatang, baik besar maupun kecil.
Beberapa patung menggambarkan singa dan beberapa adalah patung raja. Patung-patung itu memiliki ukuran yang berbeda tetapi semuanya mewakili tanda keberuntungan sekaligus simbol perlindungan bagi keluarga dan klan. Jalan menapak surga. Ini adalah jalan lebar yang terkenal di ibu kota negara Dewa Timur, yang sebanding dengan jalan Dewa Bela Diri di ibu kota negara selatan. Jalan lebar itu dikelilingi gedung-gedung yang sangat tinggi, yang merupakan tanda kekuasaan di bagian ibu kota ini. Adik laki-laki kedua, aku lupa bertanya padamu. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di ibu kota? Dong Yan menghentikan langkahnya dan menghadap Sun Yan untuk menanyakan pertanyaannya. King Sui kaget. Meskipun dia memiliki pikiran untuk memperhatikan orang lain, dia tidak bertindak atas mereka seperti yang dilakukan Dong Yan. Dia berbalik menghadap Sun Yan juga saat Dong Yan menanyakan pertanyaan itu. Saya ingin pergi ke pegunungan penetrasi langit juga, tapi saya hanya mencoba keberuntungan saya. Senior saya membutuhkan buah persik keabadian untuk memperpanjang umurnya, ucap Sun Yan sambil tertawa pelan. Dong Yan mengerutkan kening di dahinya dan berkata, meskipun alasan untuk memasuki pegunungan penetrasi langit untuk persik keabadian sedikit lebih lemah daripada untuk menemukan rumput penetrasi langit, itu masih merupakan tujuan yang realistis. Saya tidak terlalu berharap Anda pergi ke pegunungan untuk menemukan harta surgawi seperti itu. Tidak bisakah senior klan menggunakan cara lain untuk meningkatkan umur mereka? Ucap Dong Yan setelah merenung sebentar. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di klan yang ingin aku pergi. Jika mereka tahu tentang ini, mereka tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Beberapa hari lagi kakekku akan berulang tahun, jadi aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia sudah mencapai batas usianya, jadi pil obat umum lainnya yang dapat meningkatkan umurnya tidak akan bekerja padanya lagi, ucap Sun Yan memaksakan senyum saat menjelaskan situasinya. Saya memuji pengabdian Anda untuk keluarga Anda, adik kedua. Tapi jangan berharap terlalu banyak untuk Peach of Immortality. Siapkan hadiah lain sebagai cadangan, untuk berjaga-jaga, ucap Dong Yan sambil mempertimbangkan pilihan Sun Yan. Tidak ada orang waras yang akan menjual barang yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Meskipun jenis barang ini tidak bisa dibandingkan dengan rumput penetrasi langit, itu masih merupakan harta yang tak ternilai. Kakak kedua, biarkan aku menyiapkan Peach of Immortality untukmu. Saya telah menyimpannya selama ini setelah saya cukup beruntung untuk mendapatkan buahnya kembali di benua Green Cloud. Ucap King Sui tersenyum meyakinkan pada Sun Yan. Ini tidak akan berhasil. Itu terlalu berharga. Ucap Sun Yan langsung menolak. Ada banyak hal berharga di dunia ini tetapi ini tidak berguna bagi saya. Kita adalah saudara, jadi ambillah, ucap King Sui mengungkapkan senyuman saat dia mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Sun Yan. Pada saat itu, Dong Yan tertegun. Memang ada hal yang sangat berharga di dunia ini dan dia telah melihatnya dengan matanya. Adik laki-laki ketiga cukup murah hati untuk menawarkan Peach of Immortality tanpa ragu sedikit pun. Faktanya, Peach of Immortality benar-benar bukan masalah besar bagi King Sui karena dia masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan lebih banyak di masa depan. Memberikan satu untuk Sun Yan tidak terlalu penting baginya, karena dia akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk membantu saudara-saudara angkatnya yang berada dalam kesulitan. Ambillah, pertimbangkan ini sebagai bantuan kepada adik ketiga. Lain kali, Anda harus lari ke sisi adik ketiga jika dia membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Dong Yan terkekeh senang. Pasti. Sun Yan menerima kotak brokat dan menjawab dengan nada serius. Di Pavilion Azure Cloud. Ini adalah pavilion yang terletak di Heaven Stepping Road, serta kawasan bisnis Muklan. Dong Yan membawa King Sui dan Sun Yan ke pavilion untuk bertemu dengan kenalan baru. Dong Yan memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia menyebutkan orang yang akan mereka temui. King Sui, apakah kamu ingin tahu siapa yang akan kamu temui? Dong Yan mempertahankan senyuman saat dia melirik ke arah King Sui. Mereka melanjutkan langkah mereka dengan santai ke pavilion. Tentu saja,
King Sui tersenyum tetapi mengarahkan pandangannya ke Azure Cloud Pavilion. Area ini menonjol sebagai arsitektur yang elegan, dengan pengecualian pintu sederhana tanpa dekorasi. Ada tablet besar di atas pintu, dengan kata-kata Azure Cloud Pavilion terukir indah di permukaannya. Tulisan tangannya jelas milik wanita. Dia bisa merasakan aura keanggunan yang kuat saat dia berdiri di luar pintu masuk Azure Cloud Pavilion bersama yang lainnya. King Sui segera penasaran hanya dari rasa aura di sekitarnya. Dia ingin tahu siapa yang akan dia temui saat dia menoleh untuk menghadap Dong Yan dengan ekspresi antisipasi. Ada banyak wanita cantik di ibu kota, tapi wanita tercantik yang pernah saya temui adalah putri tertua dari Muklan. Dia adalah wanita terbaik di ibu kota tanpa pertanyaan, ucap Dong Yan sambil tersenyum pada King Sui. King Sui sekarang mengerti mengapa Dong Yan memiliki ekspresi seperti itu setiap kali dia menyebutkan Muklan dalam percakapan mereka. Dengan kata lain, maksudmu pemimpin ekspedisi ke Sky Penetrating Mountain tidak lain adalah putri tertua dari Muklan. King Sui memandang Dong Yan dengan heran. Benar, Pavilion Azure Cloud adalah tempat tinggal nonamu. Dia telah memimpin ekspedisi ke Sky Penetrating Mountain selama beberapa tahun. King Sui bisa merasakan kesuraman dari Dong Yan ketika dia menyebutkan wanita dari Muklan. Saat mereka mendekati pintu masuk depan Pavilion Awan Azure, dua pelayan muncul dan berjalan keluar dari pintu. Tuan Muda Dong, selamat datang. Pelayannya mungil, tapi suara mereka jelas dan kuat tapi dengan nada sopan. Mereka juga dikatakan salah satu yang terbaik dari jenisnya. Apakah nona muda ada? Dong Yan bertanya pada para pelayan sambil tersenyum. Saat ini, Dong Yan bukanlah pria sembrono yang dia temui di klan Dongfang tetapi seorang saudara yang lembut di lingkungan itu. Mungkinkah Dong Yan menyukai nona mudamu? King Sui membiarkan dirinya tersenyum saat dia melihat Dong Yan. Dia memutuskan untuk bertanya pada Dong Yan sendiri nanti selama waktu luangnya. Iya, dia menggambar di lantai atas. Tuan Muda Dong, Anda boleh masuk sekarang. Para pelayan menunjukkan senyum sopan dan segera naik ke atas. Sebelum mereka pergi untuk memberitahu kedatangan mereka kepada putri tertua dari klanmu, mereka melirik King Sui dan Sun Yan yang berdiri di belakang Dong Yan. Mereka bertiga mulai berjalan ke Azure Cloud Pavilion. Bangunan di dalamnya berjarak sedang, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ruang tamu di lantai dasar kurang dari 1000 meter persegi. Lorong terbentang dalam kurva, merayap ke atas di jalur yang berliku. Aura bangsawan memenuhi udara, dengan bau buku yang tidak kentara di antara lorong-lorong. Aroma buku adalah aroma terbaik di dunia. Mereka bertiga berjalan di sepanjang lorong dan mengikuti tangga yang dilapisi sutra merah ke atas. Pavilion itu tingginya 3 lantai dan yang terpenting, ada aturan aneh yang harus mereka ikuti di gedung ini. Aturan itu dibuat karena banyaknya orang yang ingin bertemu dengan putri tertua dari klanmu. Orang asing diizinkan masuk tetapi mereka harus menunjukkan semacam keahlian khusus agar tetap di dalam. Jika seseorang gagal menunjukkan keterampilan luar biasa padanya, hasilnya tidak akan terpikirkan. Di masa lalu, dua pria kaya mengira dia mudah mempermainkan dan tidak mematuhi aturan. Mereka bisa masuk ke dalam Azure Cloud Pavilion dan keluar tanpa masalah. Tetapi ketika mereka sampai di jalan, mereka mulai menjadi gila dan berkelahi di depan umum. Pakaian mereka robek dalam prosesnya dan akibatnya, mereka mempermalukan keluarga mereka. Selanjutnya, kedua orang kaya itu lepas landas dari ibu kota, karena mereka terlalu malu dan terhina untuk tinggal lebih lama. Sejak saat itu, tidak ada yang berani berkomplot melawan Azure Cloud Pavilion lagi. Penyuling iblis memiliki banyak trik di lengan baju mereka dan Nona Mu tidak terkecuali karena kekuatannya diketahui berada di sekitar level puncak Martial Saint. Dia adalah pemurni iblis terbaik di kota, dengan kemampuan untuk melumpuhkan lawannya dengan kristaloid kecil, menyebabkan mereka menjadi gila. Mereka bertiga terus menuju lantai 3, di mana ruangan semakin sempit. Seluruh area telah dibagi menjadi 3 bagian juga.
Saat mereka naik ke lantai 3, kedua pelayan sudah berdiri di depan pintu, menunggu kedatangan mereka. Di ujung terjauh, ada seorang wanita berdiri di depan meja panjang tapi dengan punggung menghadap mereka. King Sui bergidik ketika dia melihat punggungnya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya dengan tepat. Wanita bertubuh ramping dan tinggi itu mengenakan gaun berlipit burung phoenix emas dengan sayap terentang ke kedua sisi kain. Pola burung phoenix tampak cukup hidup dan hidup, dengan detail realistis hingga ke titik halus. Rambutnya diikat tinggi dalam sanggul, yang menonjolkan struktur indah dari leher panjangnya yang berbeda. Gaun yang agak longgar tidak bisa menutupi siluet sosoknya. Meskipun dada dan pantatnya tidak terlalu dibesar-besarkan, mereka cukup terlihat saat garis anggun mendorong pakaiannya. Tidak heran Dong Yan mengatakan dia adalah satu dari sejuta di negara Dewa Timur. Tidak dapat disangkal, dia dapat dengan mudah mengalahkan semua wanita di benua tanpa banyak persaingan hanya dengan melihat punggungnya. Selain itu, King Sui bisa merasakan fluktuasi ki spiritual murni dari tubuh wanita itu, yang bisa menjadi cerminan pesonanya. Dalam arti tertentu, kecantikannya setara dengan wanita dalam lukisan kecantikan. Kedatangannya di benua ilahi kemenangan timur cukup teatrikal ketika dia mengingat perjalanannya sejauh ini. Meskipun tujuan datang ke Azure Cloud Pavilion sebagian besar karena dia bisa melakukannya karena Dong Yan. Mereka bertiga berdiri diam. Sun Yan dan King Sui melakukannya karena Dong Yan tidak bergerak. Sun Yan khususnya terpesona oleh pemandangan punggungnya. Setelah menatap wanita itu beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas dan memiringkan kepalanya ke samping. "Mengapa Anda mendesah, Tuan?" Pada saat itu, suara yang jelas terdengar. Suaranya lembut, yang terdengar anggun di telinga mereka, seolah-olah mereka sedang diangkat ke udara dengan lembut seperti bulu. King Sui telah mendengar suara-suara serupa seperti miliknya sebelumnya, misalnya, Di Chen, Yi Jiange, Chang Hai Mingyue dan Hai Dongqing. Suara mereka memiliki efek yang agak mirip, meskipun nadanya berbeda, suara mereka sangat menyenangkan di telinga. "Nona tersayang, aku merasa tidak layak untuk diberkati dengan pemandangan punggungmu," ucap Sun Yan tersenyum pahit. King Sui tidak berharap Sun Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Wanita di depan meja panjang itu sepertinya tidak menunjukkan reaksi yang besar. Sebagai gantinya, dia meletakkan kuas catnya dan perlahan berbalik untuk mengungkapkan penampilan ilahi yang dapat memikat hati pria. Alisnya yang melengkung menyenangkan duduk secara proporsional di atas kulitnya yang tampak halus, kontras dengan matanya yang berkilau cerah. Bahunya memiliki bantalan yang tajam, yang meningkatkan sosok anggun dan aura kemandiriannya. Dia adalah wanita yang halus, seperti anggrek yang melengkung dengan postur yang elegan. Gaun phoenix emas menambahkan sentuhan bangsawan pada ketenangannya, membuatnya tampak seperti peri dari surga ke-9. Terlepas dari keanggunan dan sikapnya yang halus, King Sui masih merasa bahwa wanita dari peti kristal itu lebih ilahi daripada dirinya. Namun, putri tertua dari klanmu ini tidak kalah karena dia memiliki keanggunan yang mirip dengan wanita di peti mati kristal. Keduanya canggih dan menawan dengan cara yang sama. "Tuan muda Dong, keduanya pasti temanmu," suara wanita itu terdengar sekali lagi. Suaranya cukup menyenangkan. Mendengarkan suaranya adalah pengalaman yang sangat menyegarkan. "Mereka adalah saudara angkat saya, sebenarnya lebih dekat dari saudara kandung," ucap Dong Yan. Dia menambahkan beberapa kata terakhir dengan acuh tak acuh, namun dia cukup serius dengan pilihan kata-katanya. "Nonamu dan Dong Yan sudah saling kenal untuk sementara waktu dan dia tahu Tuan Muda Dong Klan sangat tanggap terhadap orang-orang yang berusaha mendekatinya, itulah sebabnya dia hanya memiliki sedikit teman. Namun, setiap pria dilahirkan untuk menjadi luar biasa. Jika keduanya bisa menjadi saudara Dong Yan yang memiliki ikatan dekat, maka cukup untuk mengatakan bahwa kedua pria ini tidak diragukan lagi luar biasa dan luar biasa. Aturan adalah aturan. Jika Anda ingin tinggal di Azure Cloud Pavilion, maka Anda harus menunjukkan kepada saya keterampilan khusus yang akan memungkinkan saya untuk merasa puas,
ucap wanita itu melengkungkan bibirnya saat dia berkata kepada Dong Yan, King Sui dan Sun Yan. Ada sedikit misteri dalam nada suaranya. Suaranya seindah biasanya. Sun Yan melirik ke arah King Sui dan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengulurkan lengan kanannya, segera mengumpulkan ki spiritual yang luar biasa di sekitar tubuhnya dari lingkungan ruangan. Pada saat inilah wanita itu akhirnya berbicara dengan suara yang jelas, "Kamu lulus. Giliranmu." Sun Yan mendorong King Sui setelah hening beberapa saat. Dia ingin melihat keahlian khusus King Sui, sesuatu yang luar biasa untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sabar, saudara. Biarkan saya berpikir sejenak. Ada terlalu banyak untuk dipilih dan saya hanya dapat menampilkan satu. King Sui tidak main-main, tetapi terlalu banyak juga tidak sepenuhnya benar. Dia memeras otak mencoba memikirkan satu keterampilan yang benar-benar akan membuat wanita itu kagum dalam satu gerakan. Yang lain tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata King Sui. Berapa banyak spesialisasi yang dibutuhkan seseorang di dunia ini? Biasanya, memiliki satu keahlian khusus sudah cukup untuk menentang alam, apalagi memiliki banyak keahlian. Apakah Anda baru saja menggambar, Nona? Ucap King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya pada wanita itu. Ya, King Sui berhenti, lalu melanjutkan bertanya kepada wanita itu, nah, apakah menggambar dihitung sebagai spesialisasi? Tentu saja, seniman terhebat yang bisa menaklukkan seluruh dunia hanya dengan melukis. Dia tersenyum saat menjawab King Sui. Lalu aku akan melukis. King Sui berkata sambil memikirkan subjek untuk melukis. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakannya sebagai subjek, tapi itu akan sangat tidak sopan melakukannya karena mereka baru saja bertemu satu sama lain. King Sui mengambil kuasnya dan mulai mencelupkan kuas ke tinta dengan mata tertutup. Ekspresi wanita itu berubah saat dia mengawasi gerakannya. Matanya berbinar-binar dan dia mendapati dirinya menatapnya dengan antisipasi. Tiba-tiba, aliran darah King Sui menjadi mengamuk, yang tampaknya cukup berlebihan namun perlu. Sungguh tak terlukiskan ketika dia merasakan perubahan mendadak pada aliran darahnya dan sebelum dia menyadarinya, dia mulai menggerakkan tangannya. Sapuan kuasnya fleksibel dan hidup dengan sedikit kekuatan di gerakannya. Setelah beberapa lama, dia membuat sketsa kasar dari karya seninya. Garis besar sosok cantik muncul di potret. Setelah itu, fitur wajah pada potret tersebut menjadi lebih berbeda. Semakin jelas potret itu muncul, semakin mengejutkan wanita itu. Dalam beberapa saat, Dong Yan dan Sun Yan memiliki ekspresi yang sama dengan wanita itu saat mereka terus mengikuti sapuan kuas King Sui pada potret itu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan lukisannya, dia berhenti dan meletakkan kuas sebelum membuka matanya. Meskipun dia membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan Sun Yan, dia telah menunjukkan aliran yang pantang menyerah dalam upayanya untuk mencapai komposisi lukisannya. King Sui berusaha keras untuk menggambar potret dengan detail yang tak terduga, menghasilkan potret yang mirip dengan sosok hidup seorang wanita cantik. Wanita dalam potret itu rambutnya diikat tinggi. Alisnya terlihat lembut, menggambarkan ekspresi ramah di wajah putihnya. Warna kulit putih bukanlah produk riasan bubuk tetapi kulit alami dengan sedikit kemerahan. Dia memiliki ciri-ciri seorang dewi tetapi dengan sepasang mata yang menggambarkan angin dingin musim semi. Meskipun matanya indah, ada sedikit kebencian dan ketidakberdayaan selain ekspresi bingung di matanya. Dengan sekali melihat potret itu, semua orang dapat mengatakan bahwa wanita dalam potret itu tidak dapat disangkal secantik putri tertua klanmu. Sosok dalam potret itu adalah wanita yang bermartabat seperti dewi. King Sui tidak menyadari bahwa dia telah menarik wanita itu dari peti mati kristal. Yang terburuk dari semuanya, dia telah menggambar ekspresi yang tepat dari wanita itu ketika dia bangun dan menatapnya. Melihat potret itu, King Sui pasti dibawa kembali ke kenangan saat itu. Wanita di peti mati kristal tidak membunuhnya tetapi malah menyelamatkannya. Dia pasti membenci dirinya sendiri karena tidak bisa langsung membunuhnya. King Sui menghela napas panjang, seolah-olah dia menghela nafas lega.
Sangat dingin tapi sangat indah. Apakah dia istrimu? Tanya putri tertua Muklan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka pria ini memiliki keterampilan menggambar yang jauh lebih unggul daripada miliknya, bahkan jauh lebih unggul. King Sui tercengang oleh pertanyaannya tetapi menggelengkan kepalanya untuk jawabannya. Dia tidak siap untuk pertanyaannya tetapi tidak ingin mengabaikannya tanpa memberikan jawaban yang pasti. Dalam keadaan seperti itu, seseorang akan membutuhkan banyak latihan untuk dapat menarik seorang wanita sedemikian rupa, bahkan tanpa emosi atau perasaan pribadi. King Sui tidak terganggu oleh pertanyaannya. Dia tersenyum dan menjawab, "Saya tidak yakin apakah ini dianggap sebagai keterampilan. Jika tidak, saya bisa mencoba yang lain." "Kamu benar-benar punya keahlian lain. Apakah Anda yakin ingin menunjukkan sesuatu yang lain?" Tanya wanita itu menyeringai. "Maka ini sudah cukup. Mari kita berhenti di situ." King Sui tidak ingin terlalu banyak mengekspos kemampuannya, jadi menunjukkan yang lain sangat tidak perlu. Dia memiliki kartu as lain di lengan bajunya tetapi siapa yang tidak memiliki setidaknya lebih dari satu untuk bertahan hidup di dunia ini. "Lalu duduklah dimanapun Anda mau." Wanita itu menyambut mereka di sofa di dalam. Di depan sofa ada meja kecil dengan cangkir teh yang baru disiapkan beberapa saat yang lalu. "Sebenarnya, Nonamu, hari ini kami datang untuk meminta bantuanmu," Dong Yan berbicara perlahan setelah mereka semua tenang. "Oh, beritahu, Anda jarang meminta bantuan orang lain, jadi saya tidak akan menolak jika itu dalam kemampuan saya." Wanita itu duduk di seberang Dong Yan dan teman-temannya. Di tengah, ada meja teh yang sangat besar di antara mereka, menjaga jarak 3 meter. Beginilah cara nona muda Muklan melakukan sesuatu. Biasanya, orang tidak bisa berada dalam jarak 3 meter darinya. "Saudaraku King Sui ingin memasuki pegunungan penetrasi langit. Oleh karena itu, saya ingin kalian membiarkan dia bergabung dengan Anda saat Anda masuk. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang besar," ucap Dong Yan kepada wanita itu. Wanita itu tidak terburu-buru berjanji pada Dong Yan. Dia sedikit mengernyit dan menatap King Sui. Pada saat ini, seolah-olah dia ingin menggunakan matanya yang indah untuk melihat melalui King Sui. "Kamu yakin ingin pergi?" Wanita itu berkata dengan lembut, melihat King Sui. "Saya yakin. Sejujurnya, bahkan bagi kami tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa kami akan bisa tetap hidup. Hanya saja kami cukup beruntung. Saya tidak akan banyak bicara jika Anda ingin pergi tetapi saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Itu karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa kembali," ucap wanita itu tersenyum ringan. King Sui tahu bahwa wanita itu sebenarnya mengatakan ini kepada Dong Yan, atau mungkin dia memberitahunya, tetapi niatnya adalah agar Dong Yan mengetahuinya. Kehati-hatian wanita itu adalah sesuatu yang menurut King Sui baik. "Ini normal saja. Aku tahu. Sebenarnya, saya akan masuk bahkan jika saya pergi sendiri. Namun, kakak tertua khawatir dan ingin saya mencari teman. Inilah mengapa kami di sini untuk merepotkan Nona," ucap King Sui mengatakan yang sebenarnya. "Kalau begitu, aku tidak keberatan pergi bersama. Dengan lebih banyak orang, kami dapat membantu menjaga satu sama lain. Lagi pula, masih ada waktu sebelum kita memasuki pegunungan penetrasi langit. Selama waktu ini, Anda dapat memutuskan untuk menarik dana kapan saja. Benar-benar berbahaya di dalam." King Sui tahu bahwa dia tidak ingin dia pergi karena dia tidak akan merasa nyaman. Dia memimpin orang-orangnya sendiri dan bisa memerintah mereka sesuai keinginannya. Efisiensi akan lebih besar dengan cara ini. Jika ada orang luar, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak baik memberikan instruksi kepada orang luar, tetapi jika orang-orangnya sendiri semua dapat kembali hanya dengan pengecualian dirinya, dia akan sulit menjelaskannya kepada Dong Clan. "Saya mengerti. Ketika saatnya tiba, tidak perlu sungkan dengan saya. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Jika ada kecelakaan, saya yang akan disalahkan juga." "Anda tidak disalahkan.
King Sui tahu apa yang dipikirkan wanita itu dan dengan demikian membuatnya jelas. Wanita itu tahu bahwa King Sui dapat mengetahui apa yang dia maksudkan. Ini bagus juga karena tidak akan menyenangkan untuk membuat semuanya terlalu jelas. Dia kemudian menoleh ke Dong Yan, tidak perlu berterima kasih. Saya hanya berharap semua orang akan aman. Nonamu, kapan kita akan berangkat? Ucap King Sui memikirkannya dan bertanya. Antara setengah bulan sampai 1 bulan, jawab wanita itu setelah memikirkannya. Apakah ada yang perlu saya persiapkan? King Sui memikirkannya dan berkata, jika Anda memiliki obat untuk luka atau penawar, cobalah untuk membawa sebanyak yang Anda bisa. Mereka mungkin berguna. Yang terbaik adalah pil obat yang dapat memulihkan kekuatan fisik seseorang secara instan. Jika Anda tidak punya, saya akan menyiapkan beberapa untuk Anda. Bawalah semua yang Anda rasa berguna. Ini sangat berbahaya di pegunungan penetrasi langit dan terkadang tidak ada tempat untuk bersembunyi dan satu-satunya pilihan adalah melawannya. Kami bahkan mungkin perlu membunuh sekelompok besar monster iblis, ucap wanita itu dengan santai. Oh, saya memiliki semua itu, King Sui dengan cepat tersenyum dan berkata. Oh, itu bagus. Melihat sudah waktunya, Dong Yan dan teman-temannya pergi, dengan wanita itu melihat mereka ke pintu. Melihat waktu, mereka bertiga pergi mencari penginapan untuk minum. Ada sebuah penginapan tidak jauh dari Azure Cloud Pavilion, Elegance Inn. Untuk dapat mendirikan sebuah penginapan di sepanjang jalan menapak surga, mereka pasti bukan orang biasa. Mereka bertiga masuk dan dengan sangat cepat, seorang pelayan keluar untuk menyambut mereka. Ketiganya duduk di sudut. Mereka tidak ingin masuk ke ruang privat atau berbaur dengan orang banyak, sehingga mereka memilih sudut di aula. Mereka membuka satu pin, wine flowerine, dan harum yang kuat mengalir keluar. Ini adalah anggur lembut yang telah berumur setidaknya 100 tahun. King Sui tidak mengeluarkan koleksi anggur lembutnya yang berharga, yang masing-masing memiliki usia 1000 tahun. Hanya saja tidak tepat untuk mengeluarkannya sekarang. Selain itu, masih lebih baik mencoba anggur lokal yang tersedia ketika di tempat baru dan dia ingin menyimpannya dalam koleksinya. Bagaimanapun, ada cukup ruang di alam Valet Jade Immortal. Apakah kalian sudah mendengar? Cheng Clan telah menemukan binatang iblis tingkat kepala suku di pegunungan penetrasi langit dan semuanya musnah. Klan Cheng dianggap telah jatuh. Saat mereka bertiga sedang minum, suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan alis King Sui berkerut erat. Itu karena King Sui telah menemukan binatang iblis tingkat kepala suku di Gunung Buah Bunga. Ini semua karena keserakahan mereka. Sebagian besar orang yang cakap dalam klan telah memasuki pegunungan penetrasi langit, semuanya demi Crystal Blow Jade. Lalu ini terjadi. Orang yang berbicara adalah pria parubaya berambut panjang dari meja yang sama dengan orang sebelumnya yang mengatakan itu. Saya mendengar bahwa tidak ada tandingan untuk monster iblis tingkat kepala suku di antara semua pembudidaya Martial Emperor, ucap seorang pria yang mengenakan satu set pakaian yang indah. Binatang iblis tingkat kepala suku pada dasarnya telah mencapai tingkat yang kuat dan mereka yang telah memasuki wilayahnya, terlepas dari apakah manusia atau binatang iblis, akan memiliki kemampuan mereka melemah sementara kemampuannya sendiri akan diperkuat. Dengan satu sisi melemah dan sisi lainnya diperkuat, jaraknya sangat berbeda. Apa kau tahu apa monster iblis tingkat kepala suku itu? Seorang pria muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Tampaknya itu adalah Raja Naga Emas. Mendengar itu, King Sui juga sedikit gugup. Jika dia menemukan binatang iblis tingkat kepala suku seperti itu, apakah dia bisa melarikan diri? Dia memiliki kesempatan untuk menggunakan 9 langkah benua 2 kali dan juga memiliki 6 jam di alam Valet Jade Immortal. Sekarang, energi rohnya telah melonjak pesat dan selama dia tidak sepenuhnya dibatasi, dia seharusnya baik-baik saja. Selain itu, dia masih memiliki mata sejati Buddha.
King Sui telah lama mulai mengembangkan mata sejati Buddha dan penggunaan terbesarnya sekarang adalah untuk meningkatkan energi roh dan meningkatkan ketahanannya terhadap serangan dari energi roh. Itu juga membuat silau Vajranya berkembang lebih cepat. Dia belum mencapai tahap sukses kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa lawannya. King Sui tahu bahwa kakek Dong Yan pernah pergi ke Muklan. Meskipun Nona Mu adalah orang yang mengambil keputusan saat memasuki pegunungan penetrasi langit, masih ada beberapa ahli dari Muklan yang pergi sendiri. Bisa dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya anak muda dari Muklan yang memasuki pegunungan penetrasi langit. Yang lainnya setidaknya setengah baya, dengan sebagian besar kelompok adalah pria tua. Mereka adalah kekuatan utama Muklan. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui memperhatikan ketika binatang iblisnya secara bertahap menguat. Bagaimanapun, ada banyak waktu di alam Valet Jade Immortal. Selama waktu ini, burung api dan kaisar langit Ratu Lebah telah bertenaga paling cepat. Bisa jadi karena mereka telah lahir di alam Valet Jade Immortal. Satu hal yang membuat King Sui senang adalah bahwa gerombolan kaisar langit Lebah telah tumbuh mendekati 1000 jumlahnya. Sebelum Kaisar Langit Ratu Lebah mencapai terobosan ke puncak bela diri Sein, Kaisar Langit Lebah tidak lagi bertambah jumlahnya. Dari 1000 Jade Emperor Beast, setengah dari mereka berada di level puncak Martial King, 3 di antaranya telah mencapai terobosan ke Martial Sein dasar. Ini membuat King Sui sangat bersemangat. Setelah beberapa tahun lagi, mereka semua akan menjadi binatang iblis yang kuat dan itu akan menjadi kelompok besar dari mereka. Mungkin, pada saat itu, jumlahnya akan bertambah lebih tinggi. Membayangkan adegan di mana semua lebah kaisar langit menembakkan sengatan mereka, membuat King Sui sangat gelisah. Serangga es juga selalu ada. Dia selalu terbang berkeliling di alam Valet Jade Immortal, pergi kemana-mana. Bahkan beberapa tanaman obat mulai muncul di ruang kosong yang jauh. Itu adalah tindakan lebah kaisar langit dan serangga es. Mereka pasti menyebarkan benih secara tidak sengaja. Buah suci salju es dari 2 hari lalu juga telah matang. King Sui sekali lagi mengumpankannya ke binatang guntur. 2 buah suci salju es telah mendorongnya ke puncak Martial Sein dan budidayanya telah meningkat dengan lompatan yang luar biasa. Itu adalah pencapaian yang cukup besar bagi seorang Sein Martial kelas 10 untuk mencapai puncak Martial Sein. Bahkan King Sui merasa bahwa keberuntungan ada di pihaknya. 2 buah suci salju es sangat berharga. Itu telah meningkatkan kekuatan fisik binatang guntur dari 1 bintang menjadi 3 bintang, menyebabkan dia merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat teknik pertempuran yang kuat dari binatang guntur. Valet Thunder Protection, kemampuan unik dari binatang guntur, dapat meningkatkan semua kemampuan menjadi 2 kali lebih kuat. Itu tidak menghabiskan energi dan bersirkulasi secara otomatis. Jika mendapat serangan fisik, maka binatang guntur berpeluang menimbulkan kelumpuhan pada lawan. Memiliki kemampuannya meningkat, binatang guntur yang sekarang memiliki kekuatan 6 bintang, telah meningkat pesat dalam berbagai aspek. Yang terpenting, mereka yang melakukan pukulan fisik akan berakhir dalam keadaan tragis. Adapun mereka yang menyerang dengan seni sihir, binatang guntur bisa menghindar dengan kecepatannya. Selain itu, kemampuan perlawanan binatang guntur sekarang juga sangat kuat. Thunderbolt melepaskan serangan yang menggetarkan melalui kor dalam jarak 400 meter. Serangan itu akan memiliki sedikit efek melumpuhkan, mengurangi kecepatan, dan mengurangi reaksi pada lawan. Efeknya bisa diakumulasikan. Itu telah naik level. King Sui tidak memperhatikan jarak sebelumnya tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu bisa mencapai 2 kali lebih jauh dari sebelumnya. Ini bagus. Sekarang bisa menyerang lawan dari jauh sekarang. Tidak banyak perubahan pada Valet Lightning Strike dan Lightning Recovery. Adapun pil obat dan semacamnya, King Sui telah mengumpulkan cukup banyak dan tentu saja tidak perlu khawatir. Dia juga telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman untuk resep alkimia berikutnya. Tanpa disadari, setengah bulan berlalu.
King Sui tidak tinggal di Klandong, tetapi di Elegance Inn di Heaven Stepping Road, tempat mereka bertiga minum-minum sebelumnya. Itu sangat dekat dengan Azure Cloud Pavilion. Sun Yan telah kembali ke kota Yun dan berkata bahwa dia akan kembali setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, hanya ada King Sui dan Dong Yan sekarang dan mereka kadang-kadang pergi ke Azure Cloud Pavilion. Kakak tertua juga sering datang ke Azure Cloud Pavilion. Tanya King Sui tersenyum dan menatap Dong Yan. Tidak juga, jawab Dong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kakak tertua menyukai nonamu? King Sui memandang serius ke Dong Yan, menunggu untuk memeriksa reaksinya. Dong Yan tampaknya tidak menganggapnya aneh juga dia tidak terkejut. Dia hanya melihat King Sui, memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, itu normal bagi pria untuk menyukainya. Tapi tidak baik untuk jatuh cinta padanya, kalau tidak kamu akan gila. Dia akhirnya harus menikah. Dia tidak mungkin menolak untuk menikah selamanya. Ucap King Sui tersenyum dan menatap Dong Yan. Terlepas dari apakah dia akan menikah atau tidak, hubungan kita akan berhenti pada teman. Tidak ada kemungkinan lain. Dan jika seorang pria yang cukup baik untuknya tidak muncul, dia mungkin akan tetap melajang selamanya. Mengatakan ini, Dong Yan juga tersenyum. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti Dong Yan juga akan mengalami saat-saat di mana dia akan merasa rendah diri. Tidak sulit untuk merasa rendah diri. Misalnya, fakta bahwa Dong Yan tidak sekuat dia sudah cukup. Dong Yan tampak sangat nyaman ketika dia mengatakan ini tetapi King Sui tahu bahwa dia mengendalikan dirinya sendiri, membuat dirinya tidak jatuh cinta pada wanita itu. Mengetahui bahwa tidak ada yang akan terjadi, jadi dia seharusnya tidak melanjutkannya. Kalau tidak, pada akhirnya, dia akan menjadi orang yang akan diliputi luka-luka. Tapi saudara ketiga, aku merasa kamu punya kesempatan, ucap Dong Yan memandang King Sui dan senyum akrab itu muncul lagi. Saya, lupakan. Saya sudah memiliki beberapa istri dan beberapa anak, ucap King Sui tersenyum. Bersambung. Terima kasih, sudah selalu setia mendengarkan cerita dari alurmu. Bye-bye.